Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online hari ini bersama Pak Petra Oikoi. Adik-adik dapat menonton video Sekolah Minggu kita pada hari ini melalui channel YouTube Pak Petra Oikoi. Dan juga adik-adik jangan lupa nonton di Facebook Pak Petra Oikoi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini adik-adik akan bersekolah minggu bersama Kalia, Laura, Kavia, dan Karita. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Kalau sudah, Kalia dan kakak-kakak yang lain ajak adik-adik di rumah untuk melakukan tepuk semangat. Masih ingat? Ya, kita akan memulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat! Hu-ha! 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat! Hu-ha! 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 Nah, karena adik-adik yang di rumah sudah semangat untuk sekolah minggu hari ini, kalian mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyi dua buah lagu. Yang pertama, Selamat Pagi Bapak, dan yang kedua, Karina. Musik. Selamat pagi Bapak, Tuhan terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, Tuhan terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indahnya. Ya, 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 ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintamu semakin mendalam. Ya, 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 ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintamu semakin mendalam. Adik-adik yang di rumah, hebat, kalian mantap dan luar biasa. Karena adik-adik yang di rumah sudah semangat, dan supaya tambah semangat, kalian ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dua buah lagu gerakan. Yang pertama, Matahari Bersinar Terang, dan lagu yang kedua adalah Lulalu. Lagu pertama, Matahari Bersinar Terang, lagu kedua, Lulalu. Adik-adik masih ingat gerakan Matahari Bersinar Terang? Kalau belum, kalian ingatkan ya. Seperti ini. Sudah ingat? Kita mulai lagu pertama, Matahari Bersinar Terang. Karita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengadi pada semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Lagu kedua, Lulalu. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki kanan ke depan dan digoyang-goyang sama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik untuk kita mulai ibadat, dan sebelum itu adik-adik silahkan duduk kembali.
Segala puji hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu ya Bapa. Engkau sudah menuntun menyertai kami pada jam saat ini Tuhan. Di saatnya Tuhan, kami akan mulai dengan sekolah minggu kami Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami motivasi, kecerdasan, kepintaran. Semuanya kami minta daripada Engkau ya Bapa. Karena itu Tuhan, memberkati kami, anak-anak yang akan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, hanya doa sembahyang kami, Tuhan dengar dan sambut doa ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami datang dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini akan dibawakan oleh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Endat. Kalian akan ajak adik-adik di rumah untuk menyanyi satu buah lagu, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita telah menyanyi dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Oleh karena itu, mari adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu kami hingga boleh berakhirnya. Ya Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan siap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Oleh karena itu Engkau memberkati ya Tuhan, agar cerita sekolah minggu itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga memberkati Kak Erdat yang akan membawakan cerita ya Tuhan. Biarlah apa yang dia ceritakan itu boleh sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kami telah datang dan berdoa. Glory haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Lora yang sudah memimpin kita dalam doa firman. Nah adik-adik, sekarang Kak Erat akan bercerita tentang 12 pengintai. Nah firman hari ini terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33, disambung dengan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 10. Nah karena firmannya sangat panjang, adik-adik boleh membacanya di rumah bersama dengan orang tua. Ingat ya, membaca bersama dengan orang tua. Adik-adik, minggu lalu kita masih belajar tentang 2 loh batu yang baru. Nah, minggu ini Kak Erat akan bercerita tentang perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah bangsa Israel sampai di padang gurun Paran, Allah memerintahkan Musa untuk mengintai negeri yang akan dimasuki oleh bangsa Israel. Negeri apakah itu? Apakah adik-adik tahu? Namanya adalah Tanah Kanaan. Iya, Tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Allah memerintahkan Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Akhirnya Musa memilih 12 orang dari masing-masing suku. Suku Israel ada 12 ya, adik-adik harus ingat. Nah, 12 orang dari masing-masing suku itu adalah yang pertama Syamua,
yang kedua adalah Safat, yang ketiga adalah Yirgal, yang keempat adalah Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel, Yosua, dan Kaleb terakhir. Siapa di sini yang namanya Yosua? Coba angkat tangan. Oke, ada ya. Terus siapa lagi di sini yang namanya Kaleb? Ada? Oke, mana suaranya? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, adik-adik. Nah, setelah itu ketika Musa memilih 12 orang pengintai untuk pergi mengintai tanah Kanaan, mereka naik ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu mereka mulai mengintai negeri itu. Mereka melihat dari jauh, apakah negeri yang akan mereka masuki itu baik atau tidak. Orang-orangnya itu bagaimana, ada makanan atau tidak. Nah, itu tugas para pengintai. Nah, setelah itu ketika mereka melihat di sana, mereka pulang. 40 hari para pengintai berada di tanah Kanaan untuk mengintai tanah itu. Setelah lewat 40 hari, para pengintai kembali ke perkemahan bangsa Israel. Sesampainya di sana, tahukah adik-adik bahwa dari 12 pengintai, 10 orang berkata bahwa di sana memang banyak sekali makanan, banyak sekali anggur yang besar. Tetapi di sana juga ada orang-orang yang sangat besar, yang sangat tinggi. Dan akhirnya mereka takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka takut dikalahkan, mereka takut berperang. Tetapi ada dua orang pengintai yang berkata bahwa di sana memang ada susu, ada madu, tapi kita bisa berperang melawan mereka. Karena itu Tuhan Allah pasti akan menyertai kita. Tetapi mereka bangsa Israel tetap keras kepala, mereka tetap tidak mau. Bahkan mereka marah kepada Musa. Tahukah adik-adik 2 orang pengintai yang berkata bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa Kanaan itu siapa? Adik-adik tahu tidak? Namanya adalah Yosua dan Kaleb. Iya, Yosua dan Kaleb. Pintar adik-adik. Nah, kedua orang pengintai itulah yang mengatakan bahwa kita pasti bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Kita pasti bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Walaupun mereka tinggi, walaupun mereka besar, tetapi kita pasti bisa mengalahkan karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Nah, akhirnya bangsa Israel pun tetap takut. Mereka masih tetap takut. Mereka bahkan tidak mau. Kami takut kalau nanti berperang kita kalah. Terus kita dijajah kembali. Jadi lebih baik kita pergi kembali, pulang kembali ke Mesir. Bangsa Israel marah. Bahkan mereka berusaha mengambil batu dan melempari Musa dan mereka semua. Akhirnya kemuliaan Allah turun di tengah-tengah mereka. Tahukah adik-adik kemuliaan Allah muncul dari mana? Dari kemah suci. Dari kemah suci yang dibangun oleh Musa. Nah, ketika kemuliaan Allah muncul di sana, Allah berkata bahwa karena bangsa Israel tidak percaya kepada Allah, mereka masih takut, mereka tidak percaya, maka mereka akan berada di padang gurun selama 40 tahun. Dan orang-orang yang ada di sana, Allah memerintahkan dan Allah berkata bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Hanya keturunan-keturunan mereka yang baru yang boleh masuk di tanah Kanaan, termasuk 2 orang pengintai itu. 2 orang pengintai itu siapa? Yosua dan Kaleb. Tepuk tangan adik-adik. Terima kasih. Nah, tema hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Adik-adik, kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, itu sama berdosanya dengan kita tidak menaati perintah Tuhan.
Karena Tuhan itu sangat mengasihi umatnya, Tuhan sangat menyayangi umatnya. Dia bahkan bisa memberikan pertolongan bagi kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita belum meminta, Tuhan juga pasti akan memberi. Nah adik-adik, untuk itu kita harus terus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Karena Tuhan lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Jadi kalau adik-adik ada masalah, adik-adik takut dengan tugas yang belum dikerjakan, adik-adik takut dengan ibu guru yang jahat, adik-adik takut karena sudah melawan orang tua, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Karena ketika adik-adik percaya dengan Tuhan, adik-adik percaya kepada Tuhan kita, Tuhan akan ada bersama dengan kita, dan itu sama dengan kita percaya juga dengan Tuhan. Sekarang Kak Erat mau tanya, mau tidak untuk percaya dengan Tuhan? Mau tidak untuk mengandalkan Tuhan? Kak Erat mau mendengar jawabannya, mau atau tidak? Belum kedengaran. Mau atau tidak? Oke, terima kasih untuk jawabannya adik-adik. Tepuk tangan. Nah, ingat ya, tema kita hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Jadi, apapun yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan kita. Oke? Percaya adik-adik? Ingat ya, kita harus tetap percaya dengan Tuhan Allah, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian firman hari ini. Adik-adik harus tetap ingat, minggu depan kita akan belajar lagi dengan cerita yang lebih bagus lagi. Jadi adik-adik, minggu depan harus juga nonton ya, harus tetap ikut sekolah minggu online kita. Oke? Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Shalom. Kak Erat pamit. Dadah. Adik-adik sudah dengar cerita hari ini kan? Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik akan mengumpulkan persembahan nantinya di amplop yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak pengajar dan diserahkan kembali ke pengajar rayon masing-masing. Kita menyanyi lagu Bersyukur. Adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam doa syukur. Kalian ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dan lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan masih terus menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan cerita memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita karena Tuhan masih menyertai kami. Hari ini dalam doa kami akan berdoa untuk papa dan mama kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka, memberkati pekerjaan yang mereka lakukan, dan memberikan kepada mereka kesehatan supaya mereka dapat umur panjang dan kami boleh membahagiakan mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah kami di masa COVID ini. Kami belajar dari rumah, kami bermain dari rumah. Kami mohon Tuhan terus menjaga dan melindungi kami supaya kami semua tetap ada dalam keadaan sehat dan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini berada dalam sukacita karena ulang tahun. Tuhan memberkati mereka di usia baru supaya mereka terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan.
Bagi teman-teman sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan bersama dengan mereka, menyembuhkan mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan yang ada, supaya mereka boleh cepat sembuh dan kembali bersekolah minggu bersama kami di rumah masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan masuk di minggu yang baru. Kami mohon Tuhan menjaga dan bersama kami, supaya kami tetap kuat dan sehat memasuki minggu baru ini. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat bagi anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu hari ini. Dan untuk itu kalian ingatkan adik-adik di rumah untuk jangan lupa mengerjakan aktivitas minggu ini. Aktivitas itu bisa dikirimkan ke pengajar adik-adik di rayon yang ada. Dan jangan lupa untuk mention ke Facebook Park Petra Oepoi dan Instagram Park Petra Oepoi. Menutup sekolah minggu hari ini, kalian ajak adik-adik di rumah untuk berdiri dan kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih Tuhan.